Kita telah diberikannya kesehatan serta kenikmatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang tanding pidato. Dan yang saya hormati para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Menjaga Ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah merupakan modal penting dan landasan bagi orang-orang yang menginginkan keberhasilan, terkhusus bagi generasi muda. Ukhuwah Islamiyah adalah hubungan persaudaraan antar umat Islam yang dijalani dengan rasa cinta dan didasari dengan akidah dalam persahabatan bagaikan satu bangunan yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Yang artinya dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku, berdasarkan hadis tersebut, maka sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara harus saling mendukung satu sama lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, kita harus memupuk dan menjaga persaudaraan ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural dengan memiliki keragaman ras, suku, budaya, dan agama. Hal ini didasarkan pada semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terlebih lagi di zaman sekarang ini yang dihiasi dengan kecantikan teknologi yang semakin canggih. Realnya, anak-anak di zaman sekarang seperti anak kecil sudah bermain Facebookan dan anak mudanya pada video callan. Maka dalam hal ini dapat kita katakan generasi muda sekarang kebanyakan menggunakan hampir 85% waktunya dalam satu hari untuk bermain gadget. Betul atau betul? Betul. Maka sesungguhnya hal ini akan mengakibatkan kurangnya rasa kebersamaan dengan keluarganya dan tidak memperdulikan nilai-nilai positif yang ada di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu sama-sama kita ketahui di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan generasi muda yang menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidak hanya pendidikan formal dan non formal saja, melainkan juga dibutuhkan pendidikan moral untuk menumbuhkan generasi muda yang bermoral dan berakhlak mulia, future golden generation. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Islam memegang peranan penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai motor penggerak untuk dapat menumbuhkan rasa motivasi, inovasi dalam meningkatkan kemajuan peradaban umat Islam. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan serta menjaga ukhuwah Islamiyah ini? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Saudara-saudaraku, berdasarkan ayat tersebut, maka langkah awal yang bisa kita lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah adalah dengan ta'aruf, yaitu saling memahami, saling mengenal, saling berkomunikasi, saling memahami satu sama lain agar tidak ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan keberagaman yang ada. Kemudian langkah kedua adalah tafahum. Kita harus bisa memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh saudara kita. Langkah ketiga adalah ta'awun, yang berarti tolong menolong. Dalam hal ini kita bisa melakukannya melalui 3 hal, yaitu dengan hati mendoakannya, melalui pikiran, yaitu dengan berdiskusi dan menasehatinya, dan yang ketiga melalui amal, yaitu membantunya dengan perbuatan. Langkah keempat adalah takaful, yang berarti saling menanggung. Dalam hal ini kita bisa memberikan rasa aman kepada saudara kita. Ketika ada saudara yang memiliki masalah, maka kita harus ikut menanggung dan menyelesaikan masalah tersebut. Dan langkah yang kelima, sekaligus langkah terakhir adalah ihsan, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah yang penting dimiliki oleh setiap umat Islam, terkhusus bagi generasi muda. Oleh karena itu, melalui generasi muda Islam ini sangat diharapkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam hal bersatu dan tidak terpecah belah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, adapun kesimpulan dari pidato saya hari ini adalah, sebagai generasi muda Islam, kita harus memperbanyak ilmu yang kita miliki, kemudian kita aplikasikan dalam hal akhlak mulia untuk menjaga ukhuwah Islamiyah tersebut, agar kita bisa merasakan nikmat dan lezatnya iman dari ukhuwah Islamiyah tersebut. Harapan saya adalah semoga kita bisa menjadi generasi muda Islam yang inovatif dan produktif dalam hal akhlak mulia, sehingga kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pidato saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin saya mohon maaf. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.